Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggres Maulina. Saya ingin menjelaskan 5 diagram yang sudah saya buat terkait data penjualan. Dasar pertama menjelaskan tentang total penjualan tahun 2024 dari bulan Mei sampai bulan November. Dari tanggal 5 Mei sampai 19 Juni dan begitu juga 4 November total penjualannya hanya 1. 2 November total penjualannya 2. 3 November total penjualannya hanya 3. Dan yang paling dominan adalah tanggal 1 November total penjualannya hingga 4. Dasar kedua menjelaskan tentang diskon. Dari banyaknya nama sales, nama yang mendapatkan paling banyak diskon adalah Rina. Yang lainnya hanya di bawah 30%, bahkan ada yang 0%. Dasar ketiga menjelaskan tentang metode pembayaran Rani Carmila. Metode pembayaran yang digunakan oleh Rani Carmila hanya 2. Dan yang paling dominan adalah cash. Dan yang paling sedikit adalah kartu debit. Dashboard keempat menjelaskan tentang nama makanan di lokasi di luar Indonesia atau luar negeri. Amerika Serikat membeli 7 nasi campur dan Malaysia membeli 5 sate padang. Hingga total 12 makanan yang dikirimkan ke luar negeri. Dasar kelima menjelaskan tentang kategori produk di lokasi Jawa Barat. Kategori makanan berat dijual di Bandung sebanyak 2 dan di Jakarta sebanyak 4. Kategori barang elektronik dijual di Bekasi sebanyak 4. Kategori produk pakaian dijual di Bekasi sebanyak 2. Kategori produk aksesoris dijual di Cikarang sebanyak 4 dan dijual di Jakarta sebanyak 6. Kategori produk makanan ringan dijual di Jakarta sebanyak 3 dan di Tambun sebanyak 2. Jadi total penjualan kategori produk sebanyak 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deren Sri. Di sini saya akan menjelaskan tentang data penjualan dengan beberapa grafik. Yang pertama ada count of kategori produk. Grafik ini menunjukkan jumlah produk yang terjual berdasarkan kategorinya. Kategori makanan memiliki jumlah tertinggi 39 item, diikuti oleh aksesoris 15, barang elektronik 4, dan makanan ringan 9. Kategori pakaian memiliki jumlah terendah 2 item. Yang kedua ada jumlah terjual. Grafik ini menampilkan tren jumlah penjualan per transaksi. Terlihat ada beberapa lonjakan penjualan signifikan yang mungkin disebabkan oleh promo atau momen tertentu. Yang ketiga ada harga satuan. Grafik ini memvisualisasikan fluktuasi harga satuan produk. Ada harga yang sangat tinggi pada beberapa titik yang mungkin menunjukkan produk premium atau spesifik. Yang keempat ada count of metode pembayaran. Grafik ini menunjukkan distribusi penggunaan metode pembayaran. Kartu debit paling sering digunakan, yaitu 23 transaksi, diikuti oleh e-wallet 19, cash 18, dan kartu kredit 5. Pembayaran tunai menjadi paling sedikit digunakan. Yang kelima ada total penjualan. Grafik ini menunjukkan total nilai penjualan per transaksi. Ada transaksi dengan nilai sangat tinggi di beberapa titik, mungkin karena pembelian produk mahal dalam jumlah banyak. Kesimpulannya adalah produk makanan berat mendominasi penjualan sehingga bisa menjadi fokus untuk promosi. Mayoritas pelanggan lebih memilih metode pembayaran digital, kartu debit, dan e-wallet untuk menunjukkan preferensi teknologi modern. Lonjakan pada grafik jumlah dan total penjualan dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor pendorong, misalnya event atau promo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Firdaus dari kelas 10 PPLG 1. Di sini saya akan mempresentasikan data-data tersebut. Seperti yang bisa kalian lihat, dari data-data tersebut, saya lebih banyak mendapatkan penghasilan dari aksesoris sebanyak 37.088.000. Aksesoris menjadi kontributor tertinggi dalam mendapatkan penghasilan saya, sebanyak 37.888.000. Inilah beberapa barang yang menghasilkan penghasilan tertinggi. Ada Jordan 1 High sebanyak 9.990. Ada monitor sebanyak 7.500.000. Barang elektronik sebanyak
22.800.000, laptop sebanyak 22.800.000, dan masih banyak lagi. Analisis ini memberikan wawasan berharga tentang kondisi keuangan saya, sehingga saya dapat merencanakan kondisi keuangan masa depan dengan lebih baik. Grafik ini menunjukkan variasi diskon yang menarik dalam beberapa tempat. Jakarta memberikan diskon terbesar mencapai 15%. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi ini sangat kompetitif dalam menarik pelanggan. Jakarta memberikan diskon terbesar mencapai 15%. Dan ada juga yang memberikan diskon terkecil, seperti Surabaya dengan diskon 0%, Amerika Serikat 1,0%, Sri Lanka 1,0%. Hari ini kita akan membahas beberapa jenis produk, yaitu makanan ringan dan makanan berat. Penjualan produk makanan ringan mencapai total penjualan terbesar 210.000. Penjualan produk makanan berat, total penjualan terbesar 65.000. Secara konsisten, produk makanan ringan menjadi produk terlaris. Dari perbandingan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa makanan ringan lebih laku daripada makanan berat. Potensi dari menu lainnya seperti kebab. Ini menunjukkan gambaran lengkap mengenai performa penjualan berbagai menu makanan kita. Berdasarkan data yang kita lihat, terlihat jelas bahwa nasi goreng merupakan menu favorit pelanggan dan penjualan tertinggi. Terdapat fluktuasi penjualan yang cukup signifikan untuk sate Padang ini. Untuk sate Padang, hal ini perlu kita investigasi lebih lanjut untuk mencari tahu. Berdasarkan data ini, kita dapat menyimpulkan bahwa menu nasi goreng merupakan menu andalan kita. Namun, kita juga perlu memperhatikan potensi dari